Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan beragam informasi teraktual dan menarik serta isu hangat yang tengah ramai diperbincangkan. Bersama dengan saya, kita jelang inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, ledakan dari sebuah paket terjadi di asrama polisi Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 25 September kemarin. Paket tersebut diduga meledak saat hendak dibuang dan disingkirkan oleh anggota Intel Polresta Surakarta yakni Bribka Dirgantara. Dari informasi yang ada, Bribka Dirga sedianya hendak membuang paket tersebut ke tanah lapang yang ada di sebelah rumah. Naas dari dua paket itu, satu diantaranya meledak hingga melukai sang polisi. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan benda yang meledak di asrama polisi di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah bukan berasal dari ledakan bom. Paket misterius yang diterima anggota ini diketahui berisi bahan petasan. Irjen Ahmad Lutfi menjelaskan insiden meledaknya paket misterius terjadi sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat pada Minggu 25 September, bukan di kediaman anggota. Ia mengatakan bahwa ledakan itu terjadi di lahan kosong, tepat berada di samping asrama polisi tersebut. Dari olah TKP didapati bahwa dalam paket itu ditemukan adanya bubuk hitam yang diduga merupakan bahan petasan. Selain itu ada pula sumbu yang ditemukan di dalam paket tersebut. Diduga paket ini ada kaitannya dengan razia yang pernah dilakukan anggotanya di wilayah Juruk, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu silam. Paket tersebut dikatakan sebagai paket untuk mengusir tikus. Paket ini dilaporkan sudah diamankan anggotanya sejak tahun lalu. Naas paket berisi petasan itu justru meledak. Namun sampai saat ini belum diketahui mengapa paket tersebut bisa meledak karena Bribka Dirgantara masih belum bisa dimintai keterangan. Kejadian itu, saya ulangi, kejadian itu hasil olah TKP yang dilakukan oleh Jibom telah ditemukan bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono, Indramayu. Sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Klaten. Sudah saya amankan di Polresta Surakarta. Bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya bubuk hitam yang diduga petasan, yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah Klaten. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, saudara, memastikan bahwa ledakan yang terjadi di asrama polisi Grogol, Sukoharjo bukanlah aksi terorisme. Ledakan yang terjadi di asrama polisi yang ada di Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 25 September ini diketahui berasal dari bubuk hitam bahan pembuatan mercon barang bukti operasi kepolisian. Dari hasil olah TKP ditemukan bubuk hitam yang ada di 2 kantong plastik dengan ukuran 1 ons. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Solo, ada Tri Widodo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Tri, bisa diinformasikan bagaimana update terkini terkait adanya ledakan yang sempat menghebohkan semalam? Ya, Nila dan Tribuners dapat saya informasikan bahwasanya ledakan yang sempat membuat heboh warga di wilayah Kecamatan Grogol dan sekitarnya bahkan hingga Solo Baru tadi malam ini langsung direspon oleh aparat kepolisian. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung menggelar konferensi pers terkait adanya yang sempat dikabarkan sebenarnya bentuk terorisme tersebut. Namun di Mapolsek
Grogol Sukoharjo tadi malam, Kapolda memastikan bahwa ledakan tersebut bukan berasal dari aksi teroris, melainkan berasal dari bubuk hitam yang merupakan paket hasil razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 22 April tahun 2021 kemarin, Mila. Bahwasanya paket tersebut dikirim dari TV Mandiri Sujono yang beralamat di Indramayu, Jawa Barat, yang dipesan oleh warga Klaten dengan berinisial A. Nah, saat itu sebelum paket itu sampai ke tangan pemesan, yaitu saudara A dari Klaten, paket itu terlebih dahulu terjaring razia oleh satuan di Polresta Surakarta. Kemudian entah bagaimana ceritanya, paket tersebut hingga tadi malam bisa sampai di wilayah asrama polisi Sukoharjo dan akhirnya meledak. Dari keterangan Kapolda juga didapatkan bahwa saat ini Kapolda masih melakukan penyelidikan terkait adanya barang bukti yang bisa keluar dari Mapolres Surakarta ke rumah ataupun di kawasan asrama polisi di Sukoharjo ini. Sedangkan terkait dengan kondisi korban sendiri, Mila, disampaikan juga bahwa korban ataupun anggota polisi dengan Bribka Dirgantara ini mengalami luka bakar sebesar 70% pada tubuhnya. Kemudian pada bagian kaki juga mengalami luka terbuka. Saat ini Kapolda masih akan mendalami ataupun memintai keterangan kepada Bribka Dirgantara. Hanya saja untuk saat ini Bribka Dirgantara masih dalam penanganan medis. Disampaikan juga bahwasanya aksi ataupun ledakan yang sempat menghebohkan ini terjadi bukan di lingkungan ataupun di rumah anggota polisi yang ada di asrama polisi Sukoharjo, melainkan di lahan kosong ataupun sebuah kebun yang ada di dekat asrama daripada si Bribka Dirgantara ini, Mila. Oke, Tri, mungkin bisa Anda sedikit gambarkan, artinya memang paket ini dari awal setelah disita dari COD begitu ya, tahun lalu memang dibawa ke kediaman pribadi dari korban, yaitu Bribka Dirgantara sendiri, atau seperti apa? Sudahkah ada informasi dari pihak kepolisian? Ya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi juga telah memeriksa dua anggota Polresta Surakarta yang membenarkan bahwa hanya paket tersebut benar merupakan hasil razia di kawasan Juruk 1 tahun yang lalu, di mana saat itu anggota polisi mencurigai adanya pesanan bubuk mercon yang dipesan oleh orang warga Klaten dengan berinisial A ini. Namun dalam kemasan ataupun kemasan paket tersebut tertulis adalah bahwa sumbu pengusir dengan alibi ataupun dengan keterangan sumbu pengusir hama tikus, di mana menurut keterangan A yang sudah diperiksa di Mapolresta Surakarta juga, bahwasanya bubuk hitam ini sengaja dipesan untuk mengusir hama tikus di wilayah Klaten. Sedangkan kemudian setelah terjaring razia, barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Surakarta untuk diamankan sebagai barang bukti. Namun entah bagaimana ceritanya, sehingga bubuk hitam yang merupakan bahan pembuatan mercon ini bisa sampai ke rumah ataupun ke kediaman daripada Bribka Dirgantara ini. Polisi tentu masih akan melakukan penyelidikan, mengingat saat ini kondisi anggota yang juga menjadi korban ledakan tersebut masih dalam penanganan medis dengan luka ataupun dengan kondisi 70% mengalami luka bakar dan ada luka terbuka pada bagian kaki. Sehingga kita masih nantikan info update terkini mengenai penjelasan bagaimana bubuk hitam tersebut dari Mapolres ataupun dari gudang penyimpanan barang bukti yang ada di Polresta Surakarta bisa sampai ke asrama polisi di Sukoharjo ini. Tentu kita masih akan mendapat ataupun menanti informasi lebih lanjut dari aparat kepolisian, termasuk juga adanya dugaan apakah ini ada unsur kelalaian atau unsur pelanggaran, yang mengingat
seharusnya sebagai barang bukti itu tidak bisa ataupun tidak diperbolehkan keluar dari penyimpanan tanpa adanya surat keterangan dari pengadilan ataupun keputusan dari pengadilan yang jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keluarnya barang bukti dari Mapolresta Surakarta ke asrama polisi di Sukoharjo ini ada unsur pelanggaran ataupun kesengajaan daripada anggota yang dengan berinisial oleh anggota Bribka Dirgantara ini, Nila. Ya, terima kasih banyak informasinya Tri Widodo, wartawan Tribun Solo melaporkan. Selamat bertugas kembali, Tri. Dari Solo, saudara, kita ke Jawa Barat. Paket kardus yang menjadi sumber ledakan di asrama polisi Sukoharjo diketahui dikirim dari Indramayu, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo juga mengatakan pihaknya saat ini sudah mengamankan seorang warga Indramayu berinisial S yang diduga sebagai pengirim paket kardus tersebut. Pria berinisial S ini sudah diamankan Polres Indramayu, namun sampai saat ini kepolisian belum merinci identitas dari S, kemudian kapan S mengirim paket serta motifnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Nazmi Abdurrahman yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Nazmi, selamat pagi, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Nila dan Tribuners. Benar sekali bahwa paket kardus yang menjadi sumber ledakan di samping asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah diduga dikirim dari seorang pria berinisial S berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa informasi tersebut didapat dari Polda Jateng yang berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk melakukan pengecekan. Setelah dicek oleh Kapolres Indramayu, kemudian dikonfirmasi bahwa benar ada pria berinisial S yang pernah mengirim paket. Berinisial S ini diduga sebagai pengirim paket itu dan kemarin malam itu sudah langsung diamankan di Polres Indramayu. Namun sampai sekarang Ibrahim belum merinci hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak malam kemarin. Ia hanya memastikan bahwa S mengakui mengirim paket tersebut dan sudah berada di Polres Indramayu. Nah, terkait S ini apakah akan dibawa ke Polda Jateng atau tetap melanjutkan pemeriksaan di Polres Indramayu ini masih belum dapat dipastikan. Saat ini Kabid Humas Polda Jabar hanya memastikan bahwa pihaknya menunggu koordinasi lebih lanjut dari Polda Jateng. Demikian Nila. Iya, baik. Nazmi, terkait identitas dari S sendiri atau mungkin sedikit penjelasan dari kepolisian kapan S ini ditangkap, kemudian apakah S ini memang seorang diri atau masih akan ada kemungkinan sosok lainnya akan ditangkap, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Ya, informasi sementara dari Kabid Humas Polda Jabar bahwa saat S ini pihak kepolisian maksudnya baru mengamankan S seorang diri. S diamankan di kediamannya pada kemarin malam, tak lama setelah kejadian adanya ledakan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan hingga saat ini Kabid Humas Polda Jabar juga belum memberikan informasi lebih lanjut terkait sosok S. Mau yang pasti 1 jam, Gosen instan aja, real 1 jam. Kemudian hasil pemeriksaan kemarin malam dan apakah kelanjutannya akan diperiksa di Polres Indramayu atau dibawa ke Polda Jateng itu belum dapat dipastikan. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak Nazmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar melaporkan. Selamat bertugas kembali, Nazmi. Saudara Bribka Dirga, anggota polisi yang menjadi korban luka akibat paket berisi bahan petasan di asrama polisi Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, sampai saat ini masih menjalani perawatan intensif. Bribka Dirga diketahui menderita luka bakar sampai 70%. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi memastikan ledakan tersebut bukan bom, namun bahan petasan berwarna hitam seberat 1 ons. Akibat kejadian ini, anggota yang mengalami luka bakar ini diketahui kondisi luka bakarnya juga cukup serius. Korban mengalami luka bakar 70% di bagian tubuhnya, kemudian ada luka terbuka di bagian kaki. Irjen Ahmad Lutfi mengungkapkan kasus ini bermula
saat CV Mandiri Sujono di Indramayu mengirimkan paket bahan mercon atau petasan untuk mengusir tikus dan dibeli secara online dengan tujuan atas nama A warga Klaten, Jawa Tengah. Sebelum sampai ke penerima, paket tersebut terjaring razia polisi di kawasan Juruk, Solo, Jawa Tengah. Barang tersebut lantas disita oleh petugas. Irjen Ahmad Lutfi mengatakan ada 2 paket di lokasi dan yang meledak hanya 1 paket saja. Sejauh ini pihaknya menduga adanya insiden ini diduga karena kelalaian dari anggotanya. Ia pun menegaskan bahwa ledakan yang terjadi di asrama polisi bukan aksi terorisme. Saat insiden naas tersebut terjadi, Bribka Dirga diketahui sedang berada di kediamannya bersama dengan anak dan juga sang istri. Nah, itu yang kita dalami. Tetapi 2 orang anggota lainnya sudah kita lakukan pemeriksaan bahwa benar itu barang bukti tahun 2021 sebelum Lebaran. Oh. Di registernya Polresta benar ada pengamanan. Kondisi korban sekarang? Kondisi korban 70% luka bakar, kemudian kakinya ada luka terbuka. Tapi saya belum kita cek, habis ini saya cek kondisi korban. Kemungkinan awal yang membawa barang itu sampai ke Grogol siapa, Bapak? Yang bawa adalah online, ya paket. Penerimanya Mr. A sudah saya amankan. Yang menerima orang Klaten, yang mengirim CV Mandiri atas nama S sudah saya amankan di Polres Indramayu, yang ngirim. Dan dia membenarkan, dia ngirim namanya sumbu kembang api. Di paketnya ditulis sumbu kembang api. Pemeriksaan awal penerima paket menyampaikan bahwa sumbu kembang api atau black powder itu untuk mengusir tikus itu. Ya cukup ya? Izin mana? Dari Indramayu dikirim ke alamat di Grogol itu? Bukan Grogol, Klaten. Klaten ditangkap di Juruk, dibawa pulang di Grogol. Itu. Pihak kepolisian sendiri, saudara, telah bergerak cepat menangkap pengirim paket yang mengakibatkan ledakan hingga melukai anggota Polresta Solo di asrama polisi Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 25 September. Sejauh ini sudah ada 2 orang yang ditangkap terkait kasus tersebut, yakni sang pengirim dan juga sang penerima. Saat dikonfirmasi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mengatakan paket tersebut dikirim dari Indramayu pada 22 April 2021. Pengirimnya adalah CV Mandiri Sujono Indramayu, sementara penerimanya adalah A, warga di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sang pengirim sudah diamankan di Polresta Indramayu, sementara sang penerima yakni A juga sudah diamankan di Polresta Surakarta. Ahmad Lutfi menegaskan tak ada unsur terorisme dalam ledakan yang terjadi di lapangan terbuka dekat asrama polisi ini. Irjen Ahmad Lutfi menjelaskan, insiden meledaknya paket misterius tersebut awalnya terjadi sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Kepolisian juga menegaskan bukan di kediaman anggota. Ledakan tersebut terjadi di lahan kosong di samping asrama polisi itu. Dari olah TKP didapati dalam paket tersebut ditemukan adanya bubuk hitam yang diduga merupakan bahan petasan. Selain itu ada pula sumbu yang ditemukan di dalam paket tersebut. Akibat ledakan paket ini, Bribka Dirgantara menjadi korban dan mengalami luka bakar sampai 70%. Ia pun sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Oleh Jibom telah ditemukan bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu apa namanya? Sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono Indramayu, sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Klaten,
sudah saya amankan di Polresta Surakarta bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya bubuk hitam yang diduga petasan, yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengaku telah mengantongi foto dan video saat Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi. Ia mengatakan bukti foto dan video tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa Lukas NMB melakukan perjalanan ke luar negeri sejak Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Boyamin lantas menduga sebagian besar waktu tersebut dipakai untuk berjudi, meski sebagian lagi memang benar dipakai untuk berobat. Boyamin pun membeberkan bahwa pihaknya memiliki sejumlah bukti yang memperlihatkan Lukas NMB berjudi di 3 negara tetangga. Bahkan ia menyebut Lukas NMB berjudi di Kasino Genting Highland Malaysia pada 19 Juli 2022. Menurut Boyamin, ada 3 kasino yang menjadi favorit Lukas NMB. Yang pertama di Solaire Resort dan Casino Entertainment City Manila, Filipina. Kemudian yang kedua di Kasino Genting Highland Malaysia. Dan yang ketiga di Hotel Crockford Sentosa, Singapura. Boyamin mengatakan dirinya mempunyai bukti Lukas NMB dalam kondisi sehat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, mengatakan ada 2 menteri Joko Widodo yang menemui kliennya pada akhir tahun lalu. 2 menteri tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kedatangan keduanya menemui Lukas NMB untuk menyodorkan nama Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur menggantikan Clementinal yang meninggal dunia. Stefanus mengatakan ada kesan pemaksaan agar Komjen Paulus Waterpauw ex-Kapolda Papua menjadi wakil gubernur bersama Lukas NMB. Momen itu diakui Roy terjadi pada 10 Desember 2022 lalu di Hotel Suni Abepura Jayapura, Papua. Saat ini ia mengklaim keduanya memiliki permintaan pada Lukas agar menerima Paulus menggantikan Clementinal. Merespon hal ini, Lukas NMB pun meminta Tito Karnavian menyampaikan pada Paulus agar mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung. Namun, hingga batas waktu pengisian Wakil Gubernur Papua habis, Paulus gagal meraup dukungan dari partai koalisi. Stefanus menduga kedatangan Tito dan Bahlil merupakan bentuk intervensi pada Lukas NMB. Ia pun menyebut bahwa sejumlah oknum di pemerintahan Jokowi memiliki agenda politik sendiri, termasuk dalam hal ini adalah partai yang tengah berkuasa. Di sisi lain, ia menduga penetapan Lukas sebagai tersangka oleh KPK merupakan intervensi yang dilakukan untuk menggeser kursi orang nomor 1 di Papua tersebut. Stefanus menduga bahwa pergerakan elit ini juga berkaitan untuk niat menguasai kekayaan sumber daya alam di Papua. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menanggapi status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus korupsi. Diakui Tito, ia memang bersahabat baik dengan Lukas. Ia tak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB lantaran bukan wilayah hukumnya. Ia pun menegaskan dirinya tak ada kaitannya dengan kasus Lukas NMB. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Tito menegaskan kasus yang menimpa Lukas NMB tak ada kaitannya dengan Kemendagri maupun secara pribadi dengan dirinya. Sopir truk yang terlibat pertikaian dengan Wakil Ketua DPRD Depok, Tajudin Tabri, mengaku masih mengalami luka di bagian pundak. Korban diketahui bernama Ahmad Misbah, 24 tahun. Tajudin Tabri menyuruh Ahmad Misbah untuk push up dan juga berguling di aspal
Raya Krukut Limo pada Jumat 25 September. Saat dimintai keterangan, Misbah mengaku masih kerap mengalami sakit di bagian pundak kanan. Hal ini lantaran anggota DPRD tersebut menginjak Misbah dengan sepatunya. Buntut kejadian ini, Misbah pun akhirnya melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian. Pasalnya menurut Misbah, anggota dewan itu sudah menginjak-injak harga dirinya. Meski begitu, Misbah mengaku sedianya sudah memaafkan kelakuan keji Tajudin. Saat kejadian, diakui Ahmad, ia sedang berada di atas truknya. Tajudin tiba-tiba datang lalu menghampiri dirinya dan marah-marah karena muatannya mengenai pagar pembatas pipa gas di Jalan Raya Krukut, Limo, Depok. Setelah itu Tajudin menampar pipi Ahmad Misbah sambil memaki. Misbah pun akhirnya disuruh turun untuk push up hingga videonya tersebar di media sosial. Kabitumas Polda Metro Julpan mengakui adanya laporan sopir truk tersebut. Kasus ini pun akan ditangani oleh pihak kepolisian. Tajudin sendiri sudah mengaku bahwa apa yang terjadi adalah sebuah khilafan yang memang ia lakukan. Insiden ini diakuinya terjadi buntut kemarahan dirinya yang kerap menerima laporan dari warga soal muatan truk yang terus mengenai pagar pembatas pipa gas. Oleh masyarakat, mereka lagi ya. Jadi didorong rasa itu karena melihat tadi saya ini, saya emosi bang. Tapi itu saya nggak indep bang, nggak cuma baru begini aja, cuma saya guling-guling. Saya suruh guling, saya tutup aktif aja. Maksudnya efek jerah, untuk efek jerah saja. Tapi kalau memang menurut teman-teman dan menurut masyarakat yang sudah melihat viral saya itu, ya saya mohon maaf. Memang itu didasari rasa apa ya? Dorong masyarakat lagi supaya saya ada suatu tindakan terhadap sopir-sopir yang memang bahasanya sudah tidak hampir tidak memudahkan. Karena keluhannya selama ini harga itu kan ada mobil ke dewa, ada apa namanya molen masuk di kita lebih pagar. Kalau kita kasih di pagar terangkat, Meledak. wah itu akan meledak lah. Itu betul akan habis lah. Tapi memang batas ketinggian udah ditulis bang di depan melebihi dari truk itu. Iya melebihi ya, kalau nggak melebihi ya mungkin dia bisa lolos. Kan itu ada portal pertama di sini di jarak 200 meter apa? Ada portal. 100 meter, tapi di jarak 200 meter udah ada rambu-rambu tuh 3, apa gitu meter gitu. Baru jarak sekitar 50 meter dari pipa gas ada portal gede itu tadi sini. Ya 2 kali kita bikin. Jempol juga, makanya ke atas semua yang tadi abang-abang lihat di jalan. Nasib malang dialami oleh seorang driver ojek online di Semarang, Jawa Tengah. Korban, Hasto Priyo Wasono, mengalami luka di wajahnya seusai dikeroyok 2 laki-laki tak dikenal saat mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto nomor 264, Kelurahan Kalicari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Kapolsek Pedurungan, Kompol Dina Novitasari mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu 24 September sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pengeroyokan terjadi saat korban hendak mengisi BBM di pompa nomor 5. Saat antrean sedang berjalan, ada 2 sepeda motor dengan posisi 1 motor berboncengan dan 1 motor lainnya dikendarai seorang diri tepat di depan korban. Saat itu 2 pengemudi tak mau maju meski antrean depannya sudah mulai maju. Dengan sopan, korban pun meminta para pelaku untuk maju karena antrean depannya sudah kosong. Namun rupanya satu di antara pelaku yang mengenakan jaket hijau menstandarkan motornya dan langsung melayangkan bogem di bagian dagu maupun wajah korban. Korban sempat melawan dengan menangkis dan membalas pukulan pelaku. Tak lama kemudian rekan pelaku yang mengenakan jaket hitam justru ikut memukuli korban dengan menggunakan helm hingga mengenai muka serta bagian tubuh yang lainnya. Korban pun jatuh dari motornya dan juga mengalami luka. Korban yang sempat tak sadarkan diri ini langsung dirujuk ke rumah sakit. Setelahnya ia pun membuat laporan ke pihak kepolisian di Polsek Pedurungan.
Menko Polhukam Mahfud MD, Saudara, mengungkapkan bahwa ada sosok selain Sudrajat Dimyati yang terseret kasus suap yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Ia meminta agar kasus dugaan penyuapan hakim dan staf Mahkamah Agung ini diusut secara tuntas. Mahfud MD meyakini selain Sudrajat ada satu hakim lain yang diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Menurut Mahfud MD, status para tersangka sebagai pemberi keadilan justru akan memperberat hukuman mereka. Hal ini karena hakim merupakan benteng keadilan, sehingga jika terjadi korupsi tak boleh diberikan ampun. Ia mengatakan orang yang memberikan perlindungan akan mudah terungkap di tengah zaman digital saat ini. Untuk itu ia pun berharap agar kasus ini diusut dengan seterang-terangnya agar semua oknum langsung ditangkap. Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama 9 orang lainnya. Di antaranya adalah pegawai negeri sipil atau PNS pada kepaniteraan MA, pengacara, hingga pihak swasta. Selain Sudrajat Dimyati, 5 pegawai di MA juga ikut menerima suap terkait pengurusan perkara tersebut. Mereka adalah Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Eli Tripangestu, ada 2 PNS pada kepaniteraan MA, Desi Yustria dan juga Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA, Redi dan juga Al Basri. Sementara itu, KPK juga menetapkan 4 orang yang diduga melakukan suap dalam pengurusan perkara ini. Keempatnya adalah pengacara Yosep Parera dan juga Eko Suparno. Kemudian Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Dalam upaya tangkap tangan ini, KPK mengamankan $205.000 Singapura dan juga 50 juta rupiah terkait kegiatan tangkap tangan tersebut. Meski dukungan dari tokoh adat pada Gubernur Lukas NMB sangat tinggi, Saudara, namun sejumlah tokoh agama di Papua justru sebaliknya. Sejumlah tokoh agama di Papua mendukung langkah tegas KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Firdaus Koya Jayapura, Ustadz Ismail Also, agar Gubernur Papua mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadapnya. Ia pun meminta agar Lukas NMB segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Ismail, yang juga Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah, menyarankan Gubernur Lukas NMB secara gentleman mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK dan segera dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Dengan demikian, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan Provinsi Papua bisa berjalan secara baik, aman, damai, dan mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Papua berbagai lapisan. Ismail menambahkan, siapapun pejabat asli Papua apabila terbukti korupsi, apalagi kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, harus tetap diproses hukum. Apalagi seluruh rakyat Papua hanya dengar angka ratusan miliar, bahkan triliunan uang dikucurkan pemerintah pusat. Namun tak pernah ada perubahan kesejahteraan bagi rakyat kecil di bawah selama Otsus 20 tahun berjalan sejauh ini. Ia juga mengkritik aksi demo yang membela Gubernur Lukas NMB setelah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi. Sementara itu, Pendeta Yones Wenda sekaligus Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masai Indonesia seluruh Indonesia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan KPK adalah pemeriksaan terhadap kesalahan kepala daerah termasuk Gubernur Papua Lukas NMB. Yones Wenda meminta masyarakat Papua untuk tidak ikut mendukung terhadap orang yang menyalahgunakan anggaran pendapatan belanja di wilayah Papua. Ekskadif Propam Polri sudah resmi dipecat dari institusi Polri setelah banding atas utusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ditolak Komisi Kode Etik Polri beberapa waktu lalu. Setelah dipecat dan kini berstatus sebagai warga sipil, Mabes Polri pun berencana untuk memindahkan Verdi Sambo
dari tempat khusus ke rumah tahanan Makobrimob. Saat dikonfirmasi Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo juga membenarkannya. Dedi mengatakan bahwa saat ini Ferdi Sambo sudah menjadi warga sipil, maka kasus yang menjeratnya akan sama di mata hukum. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo dikenakan pasal pembunuhan berencana terhadap ajudannya, yakni Brigadir Yosua. Irjen Ferdi Sambo belakangan dilaporkan akan menggugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Hal ini menyusul sidang Komisi Kode Etik yang memutuskan menolak permohonan bandingnya terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Sidang etik banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdi Sambo. Dengan putusan itu, Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Setelah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, Dedi mengatakan Polri siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik banding yang menolak pelanggar dengan sanksi pemecatan dari kepolisian. Di antaranya adalah Ferdi Sambo. Menurut Dedi, Ferdi Sambo memang punya hak untuk melayangkan gugatan sebagai warga negara. Hanya saja Jenderal Bintang 2 itu menekankan hasil putusan sidang KKEP banding yang menolak permohonan banding Ferdi Sambo sudah final dan juga mengikat. Artinya tak ada langkah hukum lain yang masih bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah video mobil ambulans yang hendak membawa pasien ke rumah sakit dihalangi oleh mobil Camry hitam viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di Jalan Solo Tawangmangu, tepatnya di Kelurahan Popogan, Kecamatan Karanganyar pada Jumat 23 September siang. Sopir ambulans dan pengemudi Camry itu pun akhirnya telah dipertemukan. Sopir Camry Nopol AD 800 AN Sri Ringgo, warga Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, mengaku tak mengetahui ada ambulans melintas di belakangnya karena dirinya tengah mendengarkan musik. Saat itu dirinya dalam perjalanan dari Jatiyoso menuju ke tempat usaha yang berada di Bekonang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Sukoharjo. Ia pun meminta maaf atas insiden yang terjadi. Begitupun sopir ambulans tersebut, yakni Mirza, yang juga sudah memaafkan Ronggo. Kasus ini pun akhirnya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Kepolisian juga telah mengecek dokumen pengemudi Camry dan surat-suratnya pun diketahui lengkap. Pihaknya juga meminta polisi meminta pengemudi membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak mendengarkan musik. Volumenya gede, saya tidak mendengarkan bahwasanya di belakang ada ambulans. Dan saya meminta maaf untuk kejadian tersebut dan tidak mengulangi kejadian tersebut. Ya, siang hari ini dari Mas Ronggo meminta maaf khususnya kepada driver, khususnya kepada ambulans di Karanganyar yang kebetulan kemarin yang ada di belakang mobil Mas Ronggo Reka, dan kami dari pihak Reka, saya driver ambulans Reka, sudah memaafkan beliau, dan di siang hari ini semua kita secara kekeluargaan kita maafkan. Beliau Mas Ronggo mempunyai SIM B1, kemudian STNK hidup untuk dari Salantas membuat surat pernyataan bermaterai kepada Mas Rengga untuk tidak mengulangi kejadian yang dilaksanakan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Tribuners mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB tercatat 3 kali bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi atau private jet. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ia memiliki catatan aktivitas orang-orang di lingkaran Lukas NMB beserta manifest pesawat pribadi dari Jakarta ke Jayapura. Menurut catatan MAKI, perjalanan Lukas NMB ke luar negeri menggunakan pesawat jet pribadi terjadi 3 kali pada 2022. Perjalanan NMB menggunakan private jet ini tercatat pada 4 Juni 2022 dengan rute Singapura, Makassar, Jayapura. Kemudian, perjalanan kedua NMB menggunakan jet pribadi tercatat pada 10 Juli 2022 dengan rute Singapura, Timur Leste, dan Australia.
Kemudian NMB juga tercatat melakukan perjalanan udara dengan rute Singapura, Manado, Jayapura pada 15 Agustus 2022. Dari ketiga perjalanan itu, Lukas NMB tercatat selalu menggunakan jet pribadi dengan kode registrasi PKRDA. Boyamin juga menyampaikan ia punya sejumlah bukti yang memperlihatkan Lukas NMB berjudi di 3 negara tetangga. Ia pun mengatakan punya foto saat Lukas NMB berjudi di Kasino Genting Highland, Malaysia pada 19 Juli 2022. Tak hanya itu, Lukas NMB juga diketahui kerap berjudi di 3 kasino yang menjadi favoritnya. Di antaranya adalah di Solai Resort dan Casino Entertainment City Manila, Filipina. Kemudian di Kasino Genting Highland, Malaysia, dan di Crockford Sentosa, Singapura. Boyamin mengatakan ia punya bukti NMB dengan kondisi sehat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Tribuners Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan kegeramannya atas tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Mahfud MD mengatakan sejak 2001 pemerintah pusat sudah memberikan anggaran senilai 1.000,7 triliun. Namun nyatanya anggaran itu justru dikorupsi Lukas NMB hingga warga Papua saat ini masih dalam lingkaran kemiskinan. Mahfud MD mengatakan anggaran triliunan tersebut menjadi tak bermanfaat karena diduga telah dikorupsi. Sejak Papua dipimpin Gubernur Lukas NMB, anggaran dari pemerintah pusat sebanyak 500 triliun pun tak pernah menjadi apa-apa. Ia pun menduga telah terjadi praktik korupsi tak hanya oleh Lukas NMB, namun juga para pejabat di pemerintahan daerah tersebut. Memberikan pemisalan, Mahfud MD mengaku bahwa dari sektor pembangunan di Papua saja hingga saat ini masih sangat kurang. Begitupun dengan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut Mahfud MD, pemerintah Papua di bawah kendali Lukas NMB justru lebih banyak yang hidup foya-foya, meski tak semua pejabatnya melakukan hal-hal yang buruk. Sebelumnya dalam keterangannya, Mahfud MD juga mengatakan penangkapan Lukas NMB bahkan diketahui tak ada kaitannya dengan politik. Mahfud mengatakan Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Ia tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya juga pernah mengatakan ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino judi. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan bahwa kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas NMB ini sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017. Informasi transaksi keuangan mencurigakan itu pun sudah dilaporkan PPATK ke KPK. Angka transaksi keuangan mencurigakan itu nilainya bervariasi mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Contohnya saja terkait transaksi setoran tunai dari Lukas NMB ke sebuah kasino di luar negeri yang angkanya mencapai 560 miliar rupiah. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik lain seputar isu hangat, selebritis, hingga olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy.
Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut.
Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat.